Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berjumpa kembali di Petani Sawit Channel. Petani Sawit Channel kini kembali membagikan informasi perkembangan harga tandan buah segar dan turunannya. Asosiasi Petani Kelapa Plasma Sawit Indonesia mengeluhkan pemberlakuan pungutan ekspor minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) di tengah anjloknya harga tandan buah segar (TBS) sawit. Ketua Umum Asosiasi Petani Kelapa Plasma Sawit Indonesia Muhammadiyah meminta pungutan ekspor CPO ini untuk dihapus. Sebab menurutnya, pungutan ekspor yang mencapai 55% dari harga ekspor CPO membebani petani sawit. Dan dari pungutan ekspor tidak perlu lagi mensubsidi industri biodiesel karena harga crude oil, minyak fosil, sudah lebih mahal dari CPO, kata dia. Selain pungutan ekspor, Muhammadiyah menilai ada kebijakan lain terkait sawit yang juga harus dicabut yaitu DMO, Domestic Market Obligation, dan DPO, Domestic Price Obligation. Kedua kebijakan ini dinilai mempersulit ekspor CPO yang akhirnya menyebabkan terjadinya overstock di tangki-tangki penimbunan CPO di pabrik-pabrik kelapa sawit. Semua ini memberatkan kehidupan petani sawit, karena pungutan ekspor CPO yang mencapai 55%, dan aturan Domestic Market Obligation dan Domestic Price Obligation, setelah ekspor CPO diizinkan kembali, membuat harga tandan buah segar jatuh hingga 200% dari harga saat sebelum ada pelarangan ekspor CPO, jelas dia. Terkait pungutan ekspor CPO atau levy yang dipungut oleh BPDPKS. Muhammadiyah menyatakan jika kebijakan ini hanya memperkaya perusahaan-perusahaan biodiesel, dan merugikan perekonomian negara khususnya masyarakat sawit, dan juga membuat lemah neraca perdagangan Indonesia, karena berkurangnya ekspor dari sektor komoditas CPO dan turunannya. Hal ini pada akhirnya berimbas pada pemasukan devisa negara kita. Sementara jika kebijakan pungutan ekspor CPO diterapkan secara ekonomis, serta ditiadakannya DMO dan DPO dinilai akan membuat neraca perdagangan Indonesia mengalami surplus. Hal ini dibuktikan dengan neraca perdagangan Agustus tahun 2021 yang tercatat surplus sebesar 4,74 miliar dolar Amerika Serikat. Capaian ini merupakan hasil kontribusi surplus neraca non-migas sebesar 5,43 miliar dolar Amerika Serikat di saat neraca migas tercatat defisit sebesar 1,23 miliar dolar Amerika Serikat. Pada Januari-Agustus tahun 2021, surplus neraca perdagangan mencapai total 19,17 miliar dolar Amerika Serikat. Jadi saya ingatkan kepada Pak Jokowi dalam situasi ketidakpastian perekonomian global dan kebutuhan akan pemulihan ekonomi akibat COVID-19 lebih cepat maka industri sawit harus dijadikan andalan dalam perekonomian nasional, bukan malah membuat kebijakan yang mematikan industri sawit nasional, di mana kita sebagai penghasil sawit terbesar di Indonesia, tuturnya. Terkait harga minyak goreng domestik, Muhammadiyah berpendapat jika saat ini harga komoditas tersebut sudah mencapai keseimbangan harga pasar. Bahkan, kini minyak curah sudah banjir di pasar-pasar. Nah saatnya Jokowi menyelamatkan industri sawit nasional dengan mencabut pungutan ekspor CPO, DMO dan DPO, ucapnya. Sebab jika dibiarkan seperti ini keadaan industri sawit nasional, maka masyarakat di luar Jawa yang banyak mengandalkan pendapatan rumah tangga dari sektor industri sawit, mereka bisa menjadi masyarakat yang masuk kategori masyarakat miskin nanti akibat hancurnya industri sawit nasional, tutup Muhammadiyah.